Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran hari ini adalah muatan IPS kelas 5. Yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonominya. Anak-anak tahu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dengan kata lain seperti mata pencaharian. Nah, bermacam-macam bentuk kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia antara lain adalah pertanian. Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris karena sebagian besar usaha masyarakat atau pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani, bidang pertanian dan perkebunan. Untuk itu, bagaimana cara meningkatkan usaha pertanian? Nah, ada beberapa cara. Misalnya, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi maupun mekanisasi. Nah, apa itu intensifikasi anak-anak? Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan penyuluhan, atau dengan kata lain panca usaha tani, pengolahan tanah juga. Kemudian untuk ekstensifikasi adalah usaha peningkatan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Tapi kalau sekarang ini tanah pertanian sudah tidak bisa diperluas lagi karena sudah banyak dijadikan sebagai tempat pemukiman atau bangunan gedung-gedung. Maka untuk ekstensifikasi ini tidak bisa dilakukan pada saat sekarang ini. Yang selanjutnya adalah diversifikasi, adalah usaha peningkatan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Contohnya adalah sistem tumpang sari. Kemudian rehabilitasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif lagi. Upaya-upayanya misalnya memperbaiki sawah tak ada hujan menjadi sawah irigasi, menggantikan tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru, dan mengganti tanaman yang tidak menguntungkan dengan tanaman yang lebih menguntungkan. Misalnya menanam sayur itu labu, keuntungannya tidak seberapa, maka diganti dengan tanaman buah melon misalnya, seperti itu yang lebih menguntungkan. Kemudian mekanisasi adalah proses pemanfaatan berbagai jenis mesin untuk mengganti tenaga manusia. Sekarang banyak sekali. Dulu pakai bajak yang ditarik kerbau, sekarang sudah pakai traktor. Dulu kalau memanen pakai ani-ani, pakai tangan. Sekarang dibabat saja, kemudian dirontokkan dengan mesin perontok. Dulu mengolah dari padi atau gabah itu dengan ditumbuk. Sekarang sudah menggunakan mesin selat. Itu berarti dengan cara mekanisasi. Nah, ini gambar contoh berbagai kegiatan pertanian dan perkebunan. Anak-anak lihat, itu ada perkebunan sayur sawi dan perkebunan teh. Juga di sini menanam palawija dan menanam padi. Sekarang peternakan. Peternakan yang diambil hasilnya bisa daging, telur, susu, kulit, bulu maupun madu. Ada jenis pertanian dikelompokkan jadi ada peternakan, maksud ibu peternakan hewan kecil, hewan besar, dan unggas seperti anak-anak lihat tuh di gambarnya. Perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu ada perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat ada perikanan air tawar, ada perikanan air payau. Air payau adalah campuran dari air laut dengan air tawar. Anak-anak bisa baca materinya. Kemudian perikanan laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut, biasanya dilakukan oleh para nelayan tradisional. Laut bisa menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam, selain ikan.
Nah, kegiatan ekonomi berikutnya adalah perdagangan. Kemudian perindustrian, bisa anak-anak lihat, perindustrian itu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang setengah jadi. Misalnya dari tanaman terigu atau gandum, kita olah menjadi tepung gandum, itu berarti setengah jadi. Baru ada lagi industri mengolah dari gandum menjadi roti yang siap dikonsumsi, itu berarti menjadi barang jadi. Selanjutnya pertambangan. Pertambangan dibedakan menjadi 3, yaitu ada barang tambang mineral logam, ada barang tambang mineral non logam, dan ada barang tambang energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam, itu berarti energi. Kehutanan anak-anak. Hutan itu ada yang jenis homogen dan ada juga yang heterogen. Kalau homogen, hutan itu hanya ditumbuhi dengan satu jenis tanaman saja. Misalnya ada hutan jati, hutan pinus, hutan karet, hutan cemara, dan lain-lain. Kalau hutan heterogen ditumbuhi bermacam-macam jenis tanaman. Anak-anak lihat di situ gambar hutan homogen dan hutan heterogen. Banyak sekali manfaat dari hutan, ya, sebagai paru-paru dunia, kemudian tempat peresapan, kemudian melindungi tanah dari longsor, dan masih banyak lagi. Usaha yang terakhir atau jenis kegiatan ekonomi yang terakhir adalah usaha bidang jasa. Adalah usaha yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Misalnya bidang pariwisata, asuransi, kesehatan, hukum, termasuk guru. Guru itu juga bekerja di bidang jasa karena melayani bidang pendidikan. Di bidang pariwisata contohnya sebagai pengelola jasa penginapan, bisa hotel, wisma, losmen, ya, dan penyedia jasa pemandu wisata atau guide yang mengarahkan para wisatawan, memberi penjelasan tentang objek-objek pada tempat wisata tersebut. Kemudian ada juga penyedia jasa transportasi. Nah, demikian penjelasan dari Ibu anak-anak. Kalian baca, kalian ulang-ulang, kalian dengarkan penjelasan Ibu, kemudian kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.